Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 1. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Agar durasi video tidak terlalu panjang dan memudahkan sobat ketika ingin mengulang pokok bahasan materi pertemuan 1 ini, maka kita akan bagi video ini menjadi beberapa bagian. Dan pada video bagian 1 ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama. Apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu permasalahan atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu, mengapa harus dilakukan penelitian? Penelitian dilakukan karena adanya suatu permasalahan, di mana penelitian itu sendiri memang muncul karena adanya permasalahan yang melatar belakanginya. Ya, kalau tidak ada masalah, mengapa kita teliti, ya kan? Penelitian harus dilakukan secara terencana, sistematis, berulang, dan terukur. Hal ini dilakukan agar nantinya penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang valid. Dan yang tak kalah penting, penelitian harus memiliki orisinalitas dan kebaruan, serta menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Jika tidak original, ya bisa saja penelitian kita ini merupakan hasil jiplakan. Dan jika tidak ada kebaruan yang dihasilkan dari penelitian kita, ya berarti hasil penelitian kita sama saja kan dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Ya artinya penelitian yang kita lakukan ya tidak ada manfaatnya, karena sama saja dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dan tentu saja hal itu tidak menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Karena itu, ketiga poin ini sangat penting diperhatikan dan diterapkan agar sobat tidak melakukan penelitian yang sia-sia. Contohnya begini. Misalnya sobat meneliti suatu permasalahan di sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan yang mana sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Nah, hasil penelitian tersebut bisa sobat jadikan acuan dan tentunya sobat harus mengembangkan hasil penelitian sebelumnya itu dengan konsep kebaruan serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya itu, atau minimal dapat meningkatkan serta menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memang nanti hasil penelitian sobat itu benar-benar terasa kebaruannya. Namun bagaimana misalnya pada hasil penelitian sebelumnya itu tidak ditemukan permasalahan atau kendala? Apakah bisa kita lakukan penelitian lagi? Jawabannya bisa. Yang penting menghasilkan kebaruan. Misalnya, hasil penelitian pada suatu organisasi, instansi, atau perusahaan tersebut menghasilkan suatu sistem informasi berbasis website misalnya ya. Nah, karena sekarang sistem sudah serba mobile, lalu sobat melakukan penelitian tersebut untuk mentransformasi sistem informasi berbasis website itu menjadi sistem berbasis mobile, berbasis aplikasi, misalnya seperti itu. Nah, dengan begitu, maka dihasilkanlah suatu kebaruan dari sistem informasi yang sebelumnya berbasis web, sehingga sekarang bertambah fiturnya, yaitu sistem yang berbasis mobile, dan memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, instansi, maupun perusahaan tersebut mengakses informasi dari mana saja melalui smartphone ataupun gadget yang mereka miliki. Nah, dengan begitu, maka sangat jelas manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang sobat lakukan. Karena memang pada dasarnya penelitian itu dilakukan harus berazas manfaat, sehingga menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Jika tidak menghasilkan manfaat, maka jelaslah
bahwa kegiatan penelitian tersebut adalah kegiatan yang sia-sia. Lalu, apakah setiap penelitian itu harus menghasilkan kebaruan? Sebenarnya tidak juga ya, karena pada jenjang pendidikan tertentu memang terdapat penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu teori atau dasar-dasar pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, di mana pada penelitian tersebut biasanya yang dilakukan adalah penerapan suatu teori pada suatu studi kasus, sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah suatu teori dapat diterapkan pada suatu konteks permasalahan tertentu atau tidak. Nah, seperti itu juga bisa karena menghasilkan kontribusi pada pengetahuan, sehingga peneliti-peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar ketika nanti akan melanjutkan atau melakukan penelitian-penelitian yang baru. Jadi, jika sobat melakukan suatu penelitian dengan kasus A misalnya, namun pada penelitian sebelumnya dengan teori A itu tidak dapat dilaksanakan, maka sobat bisa mengantisipasi atau menggunakan teori yang lain, misalnya teori B. Nah, seperti itu. Jadi, penelitian seperti itu juga menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Jadi, tidak melulu menghasilkan suatu kebaruan atau menghasilkan produk, tapi menghasilkan kesimpulan yang memberikan kontribusi pada pengetahuan itu juga termasuk dalam konsep penelitian. Namun, memang harus disesuaikan juga dengan jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa memang jenis penelitian itu juga tergantung pada tingkat atau jenjang pendidikan yang sobat sedang jalani saat ini. Karena itu, terdapat beberapa komparasi atau perbandingan bentuk-bentuk penelitian berdasarkan jenjang penelitian yang sedang dijalani. Misalnya sobat sedang menjalani pendidikan D3 atau D4. Nah, pada jenjang pendidikan ini, yang diutamakan pada penelitian adalah menguasai skill teknis. Misalnya sobat sedang menjalani jenjang pendidikan D3 atau D4 program studi sistem informasi atau teknik informatika, maka yang diutamakan itu adalah memang skill teknisnya seperti menghasilkan produk, menghasilkan suatu sistem informasi, menghasilkan suatu aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah menghasilkan suatu produk, karena memang output dari jenjang pendidikan D3 atau D4 ini adalah teknisi atau orang-orang yang bekerja secara teknis. Nah, seperti itu nantinya ya. Kemudian ada jenjang penelitian S1. Nah, jenjang pendidikan D4 memang setara dengan jenjang pendidikan S1, namun memang sedikit berbeda, di mana pada jenjang pendidikan diploma itu yang diutamakan adalah skill teknis, sedangkan pada pendidikan strata itu yang diutamakan adalah skill analis. Nah, seperti itu. Nah, di sini perbandingannya adalah jika sobat sedang menjalani jenjang pendidikan strata 1, maka kegiatan penelitian yang diutamakan adalah menguji teori dan atau mengembangkan software. Namun sebagai pengembang, bukan sebagai pembuat. Nah, beda ya. Kalau skill teknis itu memang diutamakan hasil produknya. Sedangkan pada jenjang strata 1 yang diutamakan itu adalah hasil analisisnya. Karena software development ini tidak harus bisa membuat aplikasi, namun yang diutamakan adalah bisa mengembangkan aplikasi ini. Terus kalau tidak bisa membuat aplikasi, bagaimana nanti aplikasi ini bisa diterapkan? Nah, disinilah terjadi kontribusi antara lulusan strata dan lulusan diploma, di mana lulusan strata ini nanti akan bertindak sebagai sistem analis atau software development, dan yang membuat aplikasi atau sistem informasinya adalah sobat yang menjalani pendidikan diploma. Nah, seperti itu. Nanti akan saling berkolaborasi. Di dunia kerja biasanya seperti itu ya. Dan untuk jenjang pendidikan strata 2 serta strata 3, biasanya penelitian yang dilakukan itu adalah mengembangkan teori. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi, penelitian tidak melulu menghasilkan produk, tapi juga bisa dilakukan untuk menguji suatu teori. Namun pada jenjang pendidikan strata 2, strata 3, selain menguji teori,
Jika memang terdapat kekurangan atau kesalahan pada teori-teori yang sudah beredar sebelumnya, hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka output dari penelitian strata 2, strata 3 ini adalah hasil pengembangan dari teori itu atau menghasilkan teori-teori baru. Oke sobat, demikian pemaparan dari pokok bahasan yang pertama, yaitu penelitian. Jangan lupa like video ini dan share ke media sosial sobat. Kemudian tinggalkan komentar agar kita bisa lanjut berdiskusi mengenai pembahasan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video pertemuan 1 bagian 2.